1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan bertujuan untuk a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam mengelola usaha tani secara efektif. B. Mengoptimalkan sumber daya alam dengan metode yang sesuai untuk pengembangan wilayah pertanian. C. Memberikan pedoman penyuluhan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian secara berkelanjutan. D. Mengintegrasikan teknologi terbaru dalam sistem penyuluhan yang merata. Di semua wilayah, menjembatani keterbatasan akses modal petani kecil untuk meningkatkan produktivitas mereka. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Salah satu tujuan utama dari UU ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam mengelola usaha tani secara efektif, sehingga mereka dapat mencapai keberhasilan dalam usaha tani yang lebih baik dan lebih efisien. Penyuluhan bertujuan untuk mendukung petani dalam mengelola sumber daya alam dan usaha tani mereka dengan cara yang lebih terampil dan inovatif. 2. Dalam tahap evaluasi penyuluhan pertanian, faktor penting yang harus diperhatikan untuk menilai keberhasilan suatu program penyuluhan adalah a. Peningkatan produksi hasil pertanian dari para peserta program, b. Tingkat adopsi teknologi pertanian baru oleh petani di daerah sasaran, c. Pengetahuan petani mengenai praktik pertanian ramah lingkungan. D. Penyesuaian metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi lokal, e. Kemampuan petani dalam mengakses pasar yang lebih luas untuk hasil pertanian mereka. Evaluasi dalam penyuluhan pertanian seringkali berfokus pada seberapa efektif program penyuluhan dalam mengubah perilaku dan praktik petani. Salah satu indikator yang sangat penting untuk menilai keberhasilan penyuluhan adalah tingkat adopsi teknologi pertanian baru oleh petani, karena hal ini mencerminkan sejauh mana petani berhasil mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh selama penyuluhan dalam kegiatan pertanian mereka. 3. Salah satu tujuan penyusunan program penyuluhan pertanian di tingkat wilayah adalah a. Mewujudkan ketahanan pangan lokal dengan memanfaatkan potensi lahan secara optimal, b. Memberikan arahan bagi peningkatan kualitas produk pertanian untuk pasar global, c. Mendorong kolaborasi antar petani dalam satu wilayah untuk menciptakan sinergi usaha tani. D. Mengembangkan struktur kelembagaan yang dapat mendukung keberlanjutan penyuluhan, e. Meningkatkan efektivitas penyuluhan dengan memperhatikan karakteristik unik wilayah setempat. Salah satu tujuan utama dari penyusunan program penyuluhan pertanian di tingkat wilayah adalah untuk menyesuaikan pendekatan dan metode penyuluhan dengan karakteristik unik wilayah setempat. Setiap wilayah memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda, yang memerlukan pendekatan yang sesuai agar program penyuluhan dapat berjalan efektif. 4. Dalam mengembangkan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian, penting untuk a. Menyelaraskan sasaran kerja dengan potensi pertanian dan kondisi geografis daerah, b. Mengadaptasi metode penyuluhan sesuai perubahan iklim dan lingkungan, c. Mengembangkan indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif. D. Memfasilitasi petani dalam mendapatkan akses terhadap teknologi pertanian terbaru, e. Mendorong partisipasi aktif masyarakat tani dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dalam mengembangkan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian, sangat penting untuk menyelaraskan sasaran kerja dengan potensi pertanian dan kondisi geografis daerah. Hal ini karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, baik dari segi sumber daya alam, jenis komoditas pertanian, maupun tantangan geografis, misalnya, wilayah pegunungan atau pesisir. Penyuluhan yang efektif harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi setempat agar dapat memberikan dampak yang maksimal. 5. Keberhasilan penggunaan alat mesin pertanian, Alsintan, dalam budidaya bergantung pada
A. Pemahaman petani terhadap pengoperasian dan perawatan mesin dengan benar. B. Kesesuaian alat dengan kondisi tanah dan jenis tanaman yang dibudidayakan. C. Dukungan dari penyuluh dalam memberikan bimbingan teknis tentang alsintan. D. Kemampuan alat untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam bertani. E. Akses petani terhadap suku cadang dan teknisi untuk perbaikan alat. Keberhasilan penggunaan alat mesin pertanian, alsintan, sangat bergantung pada kesesuaian alat dengan kondisi tanah dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Setiap jenis mesin pertanian dirancang untuk kondisi tertentu, seperti jenis tanah, berpasir, liat, atau berlumpur, dan jenis tanaman yang ditanam, misalnya padi, jagung, atau sayuran. Jika alat yang digunakan tidak cocok dengan kondisi tersebut, maka alat tersebut tidak akan berfungsi secara optimal, dan bahkan dapat merusak tanah atau tanaman. 6. Saat merancang materi penyuluhan pertanian untuk kelompok tani, sebaiknya mempertimbangkan A. Kebutuhan spesifik kelompok tani berdasarkan jenis komoditas utama mereka, B. Tingkat literasi dan keterampilan anggota kelompok dalam aspek teknis pertanian, C. Kesesuaian dengan musim tanam dan kondisi iklim di wilayah tersebut. D. Relevansi materi dengan teknologi pertanian terbaru yang tersedia. E. Potensi peningkatan pendapatan kelompok melalui penerapan materi tersebut. Saat merancang materi penyuluhan pertanian, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok tani berdasarkan jenis komoditas utama mereka. Setiap kelompok tani memiliki fokus yang berbeda, tergantung pada komoditas yang mereka budidayakan, misalnya padi, jagung, sayuran, atau hortikultura lainnya. Materi penyuluhan harus disesuaikan dengan jenis komoditas tersebut agar relevan dan aplikatif bagi mereka. 7. Metode penyuluhan yang paling sesuai untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi kepada petani tradisional adalah A. Media visual seperti video pendek yang menjelaskan proses pertanian modern. B. Pelatihan berbasis praktik langsung yang melibatkan petani di lokasi mereka. C. Diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan solusi atas kendala bersama. D. Kunjungan lapangan secara berkala untuk memantau penerapan teknologi baru. E. Metode demonstrasi lapangan yang memperlihatkan hasil nyata dari teknologi baru. Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kepada petani tradisional, metode demonstrasi lapangan adalah yang paling sesuai. Petani tradisional cenderung lebih mudah menerima dan memahami teknologi baru jika mereka dapat melihat langsung bagaimana teknologi tersebut diterapkan di lapangan dan apa hasilnya. Demonstrasi yang memperlihatkan hasil nyata dari penerapan teknologi baru memberikan bukti konkret yang lebih meyakinkan dibandingkan hanya sekadar penjelasan teori. 8. Kelembagaan ekonomi petani dapat diperkuat dengan cara A. Meningkatkan keterampilan manajemen kelompok tani dalam pengelolaan keuangan. B. Mendorong kerjasama dalam pemasaran hasil untuk mencapai harga yang lebih stabil. C. Mengembangkan sistem simpan pinjam di tingkat kelompok untuk akses modal. D. Memfasilitasi pengembangan usaha berbasis produk olahan lokal. E. Mendorong pembentukan asosiasi tani untuk memajukan kepentingan bersama. Salah satu cara yang efektif untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani adalah dengan mendorong kerjasama dalam pemasaran hasil pertanian. Kerjasama ini dapat membantu petani mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan daya tawar mereka, dan mencapai harga yang lebih stabil untuk produk mereka. Dengan bekerja sama, petani dapat mengatasi tantangan pemasaran, mengurangi ketergantungan pada perantara, dan mendapatkan keuntungan yang lebih adil. 9. Dalam penyuluhan tentang pasca panen, penyuluh perlu memberikan materi yang mencakup A. Teknik penyimpanan hasil pertanian agar tahan lama dan berkualitas. B. Penerapan teknologi sederhana yang dapat menekan kerugian hasil panen. C. Pemilihan alat yang sesuai untuk proses pengolahan sesuai jenis produk. D. Metode pengemasan yang dapat menarik konsumen dan meningkatkan nilai jual. E. Penggunaan bahan pengawet alami untuk memperpanjang daya simpan produk.
Dalam penyuluhan tentang pasca panen, salah satu materi yang paling penting untuk diberikan adalah teknik penyimpanan hasil pertanian agar tahan lama dan berkualitas. Salah satu tantangan utama setelah panen adalah bagaimana mengurangi kerugian akibat pembusukan atau kerusakan hasil pertanian selama penyimpanan. Dengan mengajarkan teknik penyimpanan yang tepat, seperti penggunaan gudang yang sesuai, pengaturan suhu, kelembapan, dan ventilasi yang baik, petani dapat memperpanjang umur simpan hasil pertanian dan menjaga kualitasnya hingga sampai ke konsumen. 10. Untuk membantu petani mendapatkan akses ke kelembagaan keuangan, penyuluh dapat A. Membantu petani menyusun rencana usaha yang menarik bagi lembaga keuangan, B. Menyediakan informasi lengkap tentang berbagai program kredit yang tersedia, C. Mendampingi petani dalam proses pengajuan kredit di lembaga keuangan. D. Memberikan pelatihan keuangan sederhana agar petani dapat mengelola modal usaha, E. Memfasilitasi hubungan dengan lembaga keuangan yang mendukung sektor pertanian. Untuk membantu petani mendapatkan akses ke kelembagaan keuangan, penyuluh harus menyediakan informasi lengkap tentang berbagai program kredit yang tersedia. Banyak petani, terutama di daerah pedesaan, tidak tahu tentang opsi-opsi pembiayaan yang dapat mereka manfaatkan, seperti program kredit usaha rakyat, KUR, pinjaman mikro, atau kredit yang didukung pemerintah. Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai syarat, manfaat, dan prosedur pengajuan, penyuluh dapat membuka akses bagi petani untuk memperoleh modal yang mereka butuhkan.